Halo, perkenalkan nama saya Zanik Daris yang biasa dipanggil Zanik. Saya di sini untuk mengikuti lomba podcast yang diselenggarakan untuk memeriahkan HUT RI ke-76 tahun. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Indonesia, kita bicara tentang Indonesia. Indonesia menurut saya adalah negara yang tangguh. Kenapa? Karena Indonesia telah menghadapi cobaan yang bagi saya cukup besar pada masa lalu. Seperti contoh ya, kita bisa lihat pada tahun 1998, yaitu bencana krisis moneter. Krisis moneter ini bisa jadi merupakan salah satu momen paling menyedihkan bagi napas politik dan perekonomian Indonesia. Seluruh negeri bergejolak akibat peristiwa ini. Nilai mata uang yang anjlok, sistem perekonomian yang berantakan. Ini memicu salah satu mahasiswa turun ke jalan menuntut supaya Soeharto hengkang dari kursi jabatan presiden yang memangkunya selama 3 dekade. Nah, dari peristiwa ini bisa disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tangguh. Akan tetapi, jika melihat pada tahun 2021 ini, bukan tidak mungkin bahwa bencana tersebut bisa terulang kembali akibat virus COVID-19 melanda Indonesia. Dan kita sendiri pun belum tahu COVID-19 itu hilangnya kapan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat sebaiknya bisa saling membantu untuk melengkapi dan mematuhi anjuran dari pemerintah agar bisa mengurangi penyebaran COVID-19. Selain bencana krisis moneter ya, masih ada juga bencana lain yang menerpa Indonesia seperti bencana alam tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 pada tanggal tepatnya ya pada tanggal 26 Desember 2004. Tsunami di Aceh merupakan bencana tsunami yang menyebabkan banyak nyawa melayang akibat bencana ini. Karena dulu masih kurangnya ilmu penjelasan yang menjelaskan, menerangkan menghadapi sebuah bencana. Sebenarnya bencana tsunami ini. Tapi kalau sekarang sih ya sudah ada ilmu-ilmu yang menerangkan tentang bagaimana cara kita menghadapi tsunami, bagaimana kita menghadapi gempa, longsor, banjir. Itu sudah dijelaskan pada pembelajaran saat kita belajar di sekolah. Nah, bukan hanya tsunami sih, bencana alam sih di Indonesia cukup lumayan besar karena Indonesia kan termasuk salah satu negara yang daerahnya dilingkari oleh cincin api pegunungan yang masih aktif. Ya kalau gunung meletus kan ya karena itu penyebabnya. Nah, kalau banjir ya mungkin karena masyarakatnya yang kurang gimana ya, kurang bisa menyayangi lingkungan lah, karena ya banyak yang buang sampah sembarangan, terus jarang kerja bakti membersihkan selokan, ya begitunya lah. Selain banjir juga ada gempa. Kalau gempa kita nggak bisa prediksi ya, karena itu kan kuasa dari sang pencipta. Jadi kita hanya bisa mengikuti anjuran dari pemerintah atau yang lainnya untuk kalau menghadapi gempa itu. Kalau orang dulu kan biasanya bersembunyi di bawah kolong meja. Nah, sekarang kan harus mencari tempat yang luas untuk bertahan agar tidak tertimpa suatu barang apapun. Nah, selanjutnya ada tanah longsor. Nah, kalau tanah longsor ini kita nggak bisa nih bersembunyi atau dengan kata lain menghindari, karena itu kan juga daerah rawan ya, gimana ya, jadi kan samping bukit.
biasanya ya kalau tanah longsor itu seperti itu. Nah, ya mungkin kalau Indonesia untuk melewati bencana ya sudah Indonesia bisa melewati semua bencana, tapi itu hanya dari rasa keinginan dari kita sebagai warga negara untuk mengikuti semua anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau menurut saya sih begitu ya kurang lebih sih begitu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan selebihnya ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.